Baik, perkenalkan nama saya Amanda Putri Salsabila Siregar dengan NIM 2404030313. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengenalan aplikasi yang telah kami buat serta kegunaan dan fungsi dari aplikasi tersebut. Jadi di sini kami telah selesai membuat sebuah aplikasi yang kami beri nama Paytrack. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi berbasis keuangan yang berguna untuk menghitung gaji para karyawan di sebuah perusahaan secara otomatis, di mana penghitungan ini tuh nanti didasarkan dari banyaknya proyek yang telah mereka ambil. Nah, proyek di sini itu dibedakan menjadi dua jenis atau dua macam. Ada namanya itu proyek besar dan ada juga namanya proyek kecil. Nah, proyek besar dan proyek kecil ini tuh memiliki jumlah nilai yang jelas pasti berbeda. Lalu, aplikasi Paytrack ini tuh juga berguna untuk menyediakan yang namanya itu laporan gaji bulanan dan juga memantau yang namanya itu riwayat pembayaran gaji. Aplikasi Paytrack ini dibuat dengan beberapa fungsi yang diharapkan dapat membantu dan memudahkan pelaku usaha ataupun perusahaan dalam mengelola gaji para karyawannya, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan gaji sehingga perusahaan itu tidak perlu lagi melakukan penghitungan gaji secara manual, di mana penghitungan gaji secara manual ini kan rawan mengalami yang namanya kesalahan. Lalu yang kedua, itu untuk menciptakan transparansi antara perusahaan juga karyawan. Perkenalkan, saya Kelly Tanto dengan NIM 24040005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma aplikasi Paytrack atau aplikasi gaji yang telah kami buat di Visual Basic. Yang pertama, dengan memulai aplikasi, kita mulai dengan Start. Lalu akan muncul decision apakah kita sudah pernah register atau belum. Jika belum, maka akan pergi ke form register, lalu lakukan input nama, jabatan, username, dan password. Jika sudah berhasil register, maka pergi ke form login. Jika sudah pernah register atau telah berhasil tahapan register ini, kita akan lakukan login, lalu pergi ke form data karyawan. Di form data karyawan ini, kita dapat menginput data karyawan berupa nama, ID, jabatan, nomor telepon, dan jenis kelamin. Setelah menginput data, maka kita dapat mengklik tampilkan daftar karyawan untuk melihat daftar karyawan yang ada dan juga data yang sudah diinput barusan. Setelah itu, pergi ke form gaji proyek. Di form ini dapat menginput nama, ID, jabatan, bulan, dan jumlah proyek yang sudah dibuat. Maka kita dapat menghitung total gaji proyek dari data yang sudah diinput ini. Setelah mendapatkan total gaji proyek ini, kita akan pergi ke form gaji total. Di form gaji total ini, kita akan kembali menginput data karyawan berupa nama, ID, jabatan, bulan, gaji pokok, gaji proyek yang sudah dihitung sebelumnya, tunjangan, pajak, dan BPJS. Setelah itu, aplikasi akan menghitung total gaji karyawan. Setelah menghitung hasilnya, akan disimpan di dalam SQL dan dapat dilihat daftarnya di dalam form daftar gaji. Dan setelah itu, selesai. Baiklah, di sini sebelumnya perkenalkan dulu terlebih dahulu, nama saya Andres Manggabean dengan NIM 24034. Jadi di sini saya akan memulai demo aplikasi Paytrack. Sekarang ada di form login. Jadi pada saat masuki aplikasi tersebut, kita untuk memasukkan username terlebih dahulu. Di sini saya akan mencontohkan seperti username-nya itu username-nya Wijaya. Kemudian passwordnya itu misalnya 1234. Kemudian klik login. Nah, di sini ada tulisan username atau password salah. Di sini artinya bahwa sini muncul karena untuk username-nya tersebut belum terdaftar sebelumnya. Jadi kalau belum daftar sebelumnya, kita tekan OK dulu. Kemudian karena ini adalah new user atau pengguna baru, kita klik register here. Di sini ada form registration, jadi kita masukkan nama untuk pendaftaran. Kita contohkan di sini Wijaya. Username-nya Wijaya 87. Dan kita di sini buat passwordnya ya untuk login. Misalnya passwordnya itu 1234 aja biar mudah. Kemudian confirm password yang sama dengan password yang kita masukkan sebelumnya. Kemudian kita klik
register. Nah, ini ada tulisan muncul isi semua data dengan baik. Hal tersebut karena kita belum memasukkan position di sini. Jadi kita harus isi semua sininya. Ini bisa kita isi saja, misalnya Wijaya ini misalnya sebagai HR. Kita klik register. Nah, di sini karena semua data udah lengkap, jadi udah berhasil register. Pas kita udah melakukan register, kita klik login. Kita bisa di sini memasukkan username yang kita udah register tadi, Wijaya 7. Passwordnya tadi 1234. Kemudian kita klik login. Kemudian di sini ada tulisan login berhasil. Kita klik OK, dan kemudian di sini ada input karyawan baru. Di sini saya akan menampilkan demo dari form ketiga dari aplikasi yang kami buat, yaitu tentang daftar karyawan. Di sini kita dapat menginput karyawan baru, dapat menginput ID, nama, jenis kelamin, nomor telepon, bidang, dan level jabatan. Kita menginput ID-nya terlebih dahulu, lalu nama, kita pilih jenis kelamin. Di sini tidak dapat diketik text box-nya, hanya dapat memilih saja. Lalu kita mengisi nomor telepon. Lalu untuk memilih bidang pekerjaan yang tempat dia kerja. Lalu di sini level jabatan kita dapat memilih apakah top, middle, atau low. Hanya dapat dipilih salah satu saja. Dia berada di middle. Lalu kita akan simpan data ini. Dan muncul notif data berhasil disimpan. Dan ini akan otomatis di-clear semua. Dan data yang sudah disimpan nanti akan masuk ke dalam tabel di SQL. Kita juga dapat melihatnya dari sini, kita klik tombol refresh. Maka akan muncul data yang sudah diinput. Yang dua ini sudah pernah diinput sebelumnya, dan yang ini adalah yang barusan diinput. Dia akan langsung otomatis ditampilkan di sini. Lalu, jika kita ingin input lagi, untuk nama, jika ada salah satu kolom yang kosong, kita tidak dapat depannya. Dia akan muncul nanti untuk isi semua data dengan baik. Maka kita harus mengisi semua data ini baru dapat input. Lalu kita klik bersihkan, dia akan membersihkan semua text box di sini. Dan refresh, dia tidak akan muncul data yang baru, karena belum berhasil disimpan. Dan data-data ini ada di dalam tabel di SQL. Di dalam tabel karyawan ini akan muncul 3 data yang sebelumnya sudah di-input. Lanjut ke selanjutnya. Dia akan masuk ke dalam form keempat. Dan jika kita klik logout, dia akan muncul notif konfirmasi logout. Apakah yakin ini logout? Jika tidak, dia akan tetap stay di sini. Jika kita klik logout, maka dia akan kembali ke form login. Kita harus login ulang. Baik, di sini saya akan melanjutkan demo aplikasinya. Di sini ada form keempat, yaitu form gaji proyek. Jadi di sini ada bagian nama, ID, jabatan, bulan, jumlah proyek. Nah, di sini jumlah proyek ini dibedakan menjadi dua, yaitu jumlah proyek besar dan juga jumlah proyek kecil. Lalu ada jumlah gaji. Nah, lalu di sini kita akan memulai demonya. Di sini ada bagian nama. Nah, di bagian text box ini kita bisa isi dengan nama yang tadi udah nama karyawannya. Misalkan Ardito. Nah, ID-nya itu misalkan kan 032. Nah, lalu di bagian combo box ini ada bagian jabatan. Nah, di sini misalkan Ardito itu jabatannya ada di manajemen proyek. Lalu ini kan mau menghitung penggajian di bulan April. Jadi ini sudah pas ya, April 2025. Lalu untuk di bagian jumlah proyek ini, yang proyek besar ini kan pakai numerik up down ya. Di sini kan proyek besar ini tuh bisa kita dapat dari banyaknya proyek yang telah dikerjakan. Misalkan untuk Ardito, dia sudah melakukan proyek besar sebanyak 2. Lalu untuk proyek kecilnya dia melakukan sebanyak 3 kali. Nah, lalu di sini ada jumlah gaji. Nah, jumlah gaji ini itu nggak bisa langsung kita masukkan totalnya. Misalkan, nah, dia nggak bisa diketik, jadi dia harus kita hitung pakai tekan button hitung di sini. Nah, di sini akan muncul. Berarti persatuan gajinya ini untuk proyek besar, dia ada di angka 1.300.000.
Nah, kalau untuk proyek kecil itu ada di angka 650.000. Misalkan di sini kita ingin mengulang, yaitu kita bisa mengklik tombol atau button bersihkan di sini. Nah, dia akan otomatis terulang. Jadi bisa kita masukkan ulang, misalkan tadi namanya Ardito, terus ID-nya 13. Nah, untuk jabatannya tadi kan ada di manajemen proyek. Nah, misalkan untuk di proyek besar ini kita ganti. Jadi misalkan Ardito itu mengerjakan proyek besar di bulan April sebanyak 1 proyek saja. Lalu misalkan di proyek kecilnya dia mengerjakan sebanyak 3 proyek. Nah, kita bisa klik tombol hitung di sini. Nah, dia akan otomatis terhitung gaji yang didapat dari jumlah proyek yang telah dikerjakan Ardito di bulan April. Nah, lalu kita bisa mentotal gajinya, yaitu klik button total gaji proyek di sini. Nah, jadi dari jumlah proyek yang telah Ardito kerjakan di bulan April, dia mendapatkan total gaji proyek sebesar 3.250.000. Nah, dari sini kita bisa masuk ke form selanjutnya. Kita tinggal klik button selanjutnya di sini. Nah, kalau kita klik button kembali, itu dia akan kembali ke form 3. Kita klik aja button selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Silvi Anggraini dengan NIM 2404030021. Baiklah, kita akan masuk ke form 5. Kita akan lanjutkan demo aplikasi dari form keempat. Di sini kita akan masuk namanya itu Ardito. ID-nya 2404030013. Jabatannya di sini kita bikin manajemen proyek. Gaji pokoknya kita bikin 3 juta. Gaji proyeknya kita bikin di sini 3.250.000. BPJS-nya kita bikin di sini 93.000. Pajaknya di sini kita bikin 5%. Kita klik button hitung. Di sini muncul notifikasi isi semua data dengan baik. Setelah kita lihat data-data di sini, ada satu data yang tidak keisi, yaitu bagian tunjangan. Jadi kita bersihkan dulu. Kita isi lagi. Namanya di sini Ardito. ID-nya 2404030013. Jabatannya di sini kita bikin manajemen proyek. Gaji pokoknya 3 juta. Gaji proyeknya di sini kita bikin 3.250.000. Tunjangannya di sini kita bikin 50.000. BPJS-nya 93.000. Pajaknya 5%. Setelah melengkapi data-data ini, kita klik button hitung. Jadi, totalnya 5.892.000. Setelah data-data ini lengkap, kita klik button simpan. Nah, di sini muncul notifikasi data berhasil disimpan. Kita klik OK. Otomatis data-data tadi itu tersimpan ke database. Untuk data yang kita simpan tadi, kita bisa lihat di button daftar gaji. Kita klik button daftar gaji. Nah, ini merupakan daftar gaji dari data-data tadi yang kita simpan. Untuk melihat database, kita akan melihat ke SQL. Nah, inilah data gaji yang telah tersimpan di database. Sekianlah demo aplikasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Aplikasi Paytrick yang telah kami buat ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, perhitungan gaji, di mana di dalam aplikasi ini tuh dapat mengurangi kesalahan manual dalam perhitungan gaji, dan dapat mempercepat proses penghitungan gaji. Dan kekurangan dari aplikasi Paytrick. Pada form keempat dari demo aplikasi yang telah kami lakukan, kami menyadari masih ada kekurangan pada aplikasi Paytrick ini, yaitu pada form gaji proyek. Ketika akan melakukan penghitungan gaji total, setelah menghitung total gaji proyek, dari jumlah proyek yang ada, itu masih memerlukan pengetikan ulang secara manual, karena belum bisa perhitungan secara otomatis. Oke, jadi sekian demo aplikasi yang telah kami buat. Apabila ada kesalahan, kami menerima saran dan juga kritik. Sekian dan terima kasih.